أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء أوقف فؤادك هاهنا وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله ويا أيها المؤمنون زمرة الموحدين فإني أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون بقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin namun Allah yang berbahagia, marilah senantiasa tanpa berhenti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, karena Allah juga tidak pernah berhenti. Sadar atau tidak sadar kita diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti. Nafas kita, angin maupun rezeki yang dalam tubuh kita ketika dalam keadaan tidur, dalam tidak sadar pun Allah memberikan rezeki dan rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang Ramadan Sayyidus Syuhur berdoa sejak bulan Rajab Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengizinkan kita untuk bisa memasuki bulan sebesar-besar bulan dan sekaligus juga bulan jihad fisabilillah, yang mana perang Badar, perang Uhud, perangnya Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Masjidil Aqsa dari berhala-berhala juga di bulan Ramadan yang sebagian para pejuangnya insyaallah berpuasa. Marilah pada detik-detik menjelang Ramadan ini jangan sampai kita lewatkan tanpa puasa, tanpa persiapan, tanpa mukaddimah yang akan mensukseskan kita dalam bulan Ramadan. 177 dari surat Al-Baqarah adalah gambaran utuh orang-orang yang akan berhasil ketika berpuasa. 183 sampai 187 adalah wujud dari puasa yang sempurna. Haus dan laparnya bukan sekedar
fisiknya, tetapi betul-betul merasakan betapa sedihnya, betapa susahnya mayoritas umat muslim terutama di berbagai muka bumi ini yang kelaparan, yang kemiskinan, yang kepapaan, yang kedodoran ilmunya gara-gara sibuk ngurusi cari makan. Sementara yang kaya raya, yang diberi pintu-pintu rezeki, banyak yang tidak pernah peduli, bahkan cenderung memiskinkan secara sistematis. Ini adalah sebuah pengkhianatan dan sebuah pengerusakan umat yang akan cenderung untuk menghancurkan bangsa ini dari awal hingga akhir. Naudzubillah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasa'irin wa fir riqabi wa aqamas shalah wa zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Tujuan dari berpuasa la'alakum tattaqun ternyata tercantum di sebelum ayat puasa 177. Ini menggambarkan kata Allah Subhanahu wa taala ya, secara universal dan global, sistem yang dibuat oleh Allah atau mekanisme yang dibuat oleh Allah untuk mendapatkan puasa yang la'allakum tattaqun ini harus dimulai dari sejak sebelum bulan Ramadan. Yang namanya kebajikan, kata Allah SWT dalam 177 tadi, yang namanya kebajikan ya bukan hanya menghadap timur baratnya, tetapi yaitu sebuah ideologi positif. Sekali lagi, ideologi positif yang betul-betul universal ya, ilmiah, terbukti, berpengalaman, penuh experience, dan juga validitasnya ilmu tersebut bertahan hingga 14 abad. Itulah hanya Islam. Kebajikan hanya dalam Islam dan kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala, Injil, Taurat ketika masih dalam kemurniannya. Maka di situ jelas antara keimanan kepada Allah, Rasulnya, malaikatnya, kitabnya, kemudian amalan-amal solehnya, bukti daripada iman tersebut harus menjadikan dua hal yang tidak bisa terpisahkan, iman dan amal soleh ya, termasuk tepat janji. Mungkin karena kita hidup di akhir zaman, kalau kita menyalahkan akhir zamannya, naudzubillah, Rasulullah melarang kita untuk mencaci maki zaman. Karena zaman itu adalah Allah itu sendiri, milik Allah sendiri, ciptaan Allah sendiri. Maka sebetulnya adalah kerusakan itu terjadi pada umatnya, manusianya. Bahkan kita harus berani menyalahkan umat Islam itu sendiri. Ya, ketika umat Islam itu sendiri tidak bisa memahami teks-teks tersebut, mana mungkin bisa menjanjikan dengan benar janji yang bukan hanya sekedar janji atau rayuan-rayuan dengan janji-janji yang gombalin, naudzubillah min dzalik. Wal mufuna bi ahdihim idza adu, dan yang tidak kalah penting adalah ketika menghadapi berbagai macam ujian-ujian yang enak. Sekali lagi, ujian-ujian yang enak seperti jabatan, harta, disuap sama cukong-cukong ya. Apalagi menghadapi kesulitan-kesulitan, kekurangan-kekurangan harta dan sebagainya, bukan palah ngembat
atau malah menyusahkan rakyat, menyusahkan yang di bawahnya, yang seharusnya ya kalau Umar bin Abdul Aziz yang hanya berkuasa kurang dari 3 tahun. Sekali lagi Umar bin Abdul Aziz diberi kekuasaan kurang dari 3 tahun sudah bisa menjadikan yang sebelumnya mereka adalah orang-orang fakir miskin yang termasuk penerima zakat, dan dengan imannya tadi, amal solehnya, penuhi janjinya, maka Umar bin Abdul Aziz dalam waktu kurang dari 3 tahun sudah bisa menjadikan masyarakatnya menolak untuk diberi zakat. Jadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang sudah tidak membutuhkan lagi dari Baitul Mal melimpah ruah, turah mareh. Itu karena apa? Itu karena mentalnya, akhlaknya, moralnya yang dibina, bukan hanya mental para pekerja keras tetapi tidak punya akhlak dan moral, terutama untuk rakyatnya yang ini adalah mayoritas muslim. Maka puasa harusnya, kata Rasulullah SAW, asyamu nisfus sabar, muttafaqun alaih. Siam itu separuh dari kesabaran. Jadi kalau kita lahir nanti setelah Idul Fitri tidak menghasilkan orang-orang yang tegar, yang sabar, yang kuat menghadapi ujian-ujian yang enak-enak tadi. Karena kalau menghadapi ujian kematian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menghadapi ujian-ujian dalam peperangan, saudara-saudara kita maju melawan Belanda, melawan Jepang, melawan VOC dan sebagainya, siap dan gigih. Tapi sekali lagi, ketika menghadapi kemerdekaan, maka baru kemudian kita tidak siap. Padahal kata Allah tadi 177, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Kemampuan seseorang mengendalikan nafsu jahatnya, mengendalikan nafsu syahwatnya, ya, syahwat makan minum dan syahwat wanita dengan cara-cara yang keliru, yang salah, yang dosa. Itulah sebetulnya inti dari puasa. Dan yang terakhir adalah sabar menghadapi musuh-musuh Islam. Sabar menghadapi musuh Islam, wahinal ba's. Peperangan sekarang bukan langsung dengan senjata-senjata, ya. Peperangan sekarang sudah kita lihat. Satu kecamatan di kota Sukoharjo, Solo, gara-gara pandemi dan lockdown, kemudian daring, yang terjadi apa? 28 berkecamatan, rata-rata anak perempuan putrinya usia SMP hamil di luar negeri. Ini contoh. Jadi dengan pandemi yang itu adalah mungkin isu, mungkin juga benar, tetapi ternyata mereka ingin mencoba merusak dari pintu-pintu kekeluargaan, pintu-pintu moralitas, pintu-pintu akhlak, ya, itu berhasil mereka. Itu perang mereka adalah perang moralitas, ghazul fikri. Dan kita ternyata kecolongan besar-besaran. Itu baru dari sisi moralitas, belum ideologi. Ya, sekarang dengan terang-terangan, ya, yang namanya perdukunan, pesugihan dan bentuk-bentuk syirik yang lain yang mayoritas di sini adalah muslim, ternyata tergantung kepada setan-setan. 80%, kalau pengen tahu, 80% rumah makan itu kalau tanpa pesugihan, tanpa pocong dan tanpa tuyul dan sebagainya, kata mereka nggak laku, apalagi masa pandemi. Ini adalah bentuk-bentuk kerusakan ideologi, dan lebih parah lagi adalah ketika para pejabat-pejabat mencoba mengkriminalisasikan keulamaan dan keislaman, diidentikan dengan sebuah terorisme, radikalisme. Jadi orang-orang yang sudah jelas tidak merugikan negara, jelas-jelas tidak
pernah mengkorupsi harta sedikit pun, bahkan dia cenderung memberi dengan rekening-rekeningnya, cenderung membantu, tapi mereka dicoba untuk dikriminalisasikan seolah dia yang paling jahat di muka bumi. Sementara koruptor-koruptor, cokong-cokong yang merusak negara ini, memiskinkan negara ini secara sistematis, mereka melenggang dengan santai, dengan nyaman, dengan tanpa ada pengejaran-pengejaran yang berlaku di hukum Indonesia ini. Ini adalah sebuah bentuk pengalihan. Sekali lagi, pengalihan. Islam akan disudutkan, akan dijauhkan, akan dijatuhkan, dan akan dinilai sebagai Islam itu adalah garis yang buruk, yang jelek, yang jahat. Padahal siapa yang merugikan negara sampai sekarang? Siapa yang bikin anak-anak itu menjadi pezina-pezina, baik di matanya, di telinganya, di mulutnya? Dengar saja, dari SD sekarang juga sudah banyak perzinahan-perzinahan seperti itu. Inikah yang mau dipertahankan? Perzinaan, perjudian, korupsi, dan berbagai macam bentuk-bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dibiarkan, sementara ulama-ulama yang bersih, yang baik, hanya mungkin kata-katanya karena keras seperti Umar bin Khattab itu dianggap radikal. Ini sebuah penyesatan pemikiran. What view-nya, cara berpikirnya dirubah. Dan kalau kita terubah, masyarakat kita cenderung ikut membela sekali lagi membela orang-orang yang menyudutkan ulama. Berhasil. Negara komunis atas perintah dari Ken Jiping berhasil menjadikan rakyat Indonesia tidak senang lagi kepada Islam, ulamanya, dan dijadikan orang-orang yang selalu tertuduh, padahal tidak pernah merugikan sedikit pun. Wasabirina fil ba'sa wadharra, itulah kesabaran yang harusnya kita mampu dan siap menghadapi. Enggak literatur kita termasuk dimakan, dilahap oleh anak-anak kita, atau literatur komunis, literatur kapitalis, literatur liberal yang akan diterna dan dimakan dan akan menjadi sebuah monster, monster yang mengerikan, yang akhirnya ideologi kita akan tergulung dan ideologi komunis seolah-olah hebat, seolah-olah membangun, seolah-olah jaya, seolah-olah keren, dan para pemuda-pemuda kita juga berubah menjadi orang-orang yang terubah, berpikir bebas, tak terkendali dengan akhlaknya dan akidah Islamnya yang telah memerdekakan Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak sekalian, jamaah tamu yang berbahagia, marilah kita menundukkan diri, beristighfar, merasa kita sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, beristighfar dengan cara-cara berpikir kita yang keliru, yang salah, yang mengikuti pola berpikirnya orang-orang barat, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang liberal, orang-orang komunis yang mendahulukan arus materi itu lebih penting daripada keyakinan. Padahal Islam menjadi mayoritas tapi jadi minoritas dalam realitasnya. Karena apa? Karena kita tidak move on. Kita tidak bangga dengan Islam. Kita tidak bangga dengan Al-Quran yang 14 abad yang lalu telah memerdekakan Arab dari perjudian dan segala macam bentuk limo, menjadi orang yang paling depan dalam adabnya.
Ya, marilah. Orang Yahudi saja mengagumi Rasulullah sebagai orang yang paling berpengaruh dan merubah yang tercepat 23 tahun, merubah dari masyarakat yang terbodoh menjadi masyarakat yang termodern. Madinah bentuk kota yang modern karena hukumnya jelas, ya, bermoralitas yang tinggi, universal, bisa mengayomi segala bentuk manusia yang lain. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibun wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya manan ya sattar ya qahhar. Allahumma 'allimni ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una bih. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, jauhkan kami dari ilmu yang tidak ada gunanya, hanya menjauhkan kami dari Engkau ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, berikanlah yang benar itu di mata kami betul-betul benar dan hak dan keren bagi anak-anak kami, dan kami bisa mengikutinya, dan jauhkan kami dari kebatilan-kebatilan buatan-buatan kaum manusia-manusia jahat Fir'aun zaman ini ya Allah, sehingga kami bisa menjauhi bersama keluarga kami, masyarakat kami, negara kami ya Rabbal alamin ya mujibah sa'adin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami ya Allah, keluarga kami, keturunan-keturunan kami, anak-anak kami, masyarakat kami, yang menjadi penyedap pandangan bagi Engkau ya Allah dan bagi kami ya Rabbal alamin. Dan jadikanlah kami menjadi imam-imamnya bagi orang-orang yang bertakwa ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. وأجب نداءات السماء أوقف فؤادك هاهنا وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء. احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء.